Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan. Sepanjang minggu yang sudah kita lalui, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Itu bukan karena hebat dan kuatnya kita, tapi karena semua adalah anugerah Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita, saya mengajak kita semuanya untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Satu selesai. Saya mengundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengawali akan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 24. Puji-pujian nomor 24, kesukaan yang ceria. Masih tetap berdiri, doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, serta berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih pagi hari ini, kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati akan setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bersukacita dalam bekerja dalam Tuhan. Karena ketika ada Raja damai dan sukacita di dalam hati kita, maka kemuliaannya pun akan mengikuti kita. Kita kembali membuka buku pujian PPK kita nomor 201. Puji-pujian nomor 201, sukacita dalam melayani Raja. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja.
hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Tiap langkah taat pimpinannya, tiada gentar bagi dia. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Ku serahkan segenap bakat kepadanya, setia kerja bagi dia. Ku mempersembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman kita, kembali kita membuka buku pujian PPK kita nomor 224. Puji-pujian nomor 224, Hari yang Bahagia. Pada bait yang ketiga, kembali saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini yang bahagia, janji Allah berkat diberi. Semua Kristen menguduskan, pasti berkat penuhi hati. Hari yang bahagia, ku bersama dengan Bapa. Kemurahan Allah nyata, ku hampiri dengan tata. Hari yang bahagia, kesukaan tak terkira. Hari ini Yesus bangkit, kuasa maut telah lenyaplah. Raja damai, Tuhan hidup, beri hidup kekal sempurna. Hari yang bahagia, ku bersama dengan Bapa. Kemurahan Allah nyata, ku hampiri dengan tata. Hari yang bahagia, kesukaan tak terkira. Jemaat kita berdiri bersama. Rohul Kudus tinggal serta, ajar kenal kebenaran. Belenggu dosa terlepaslah, duka susah dilenyapkan. Hari yang bahagia, ku bersama dengan Bapa. Kemurahan Allah nyata, ku hampiri dengan tata. Hari yang bahagia, kesukaan tak terkira. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, sebagai wujud iman percaya kita kepada Allah Tritunggal, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita kembali nomor 174. Puji-pujian nomor 174. Ku tahu siapa yang ku percaya. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini aku percaya bahwa Ia dapat memelihara apa yang tak ku serahkan waktu aku percaya. Betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini aku percaya bahwa Ia dapat memelihara apa yang tak ku serahkan waktu aku percaya. Ku tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa, meyakinkan tentang Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun ini aku percaya bahwa Ia dapat memelihara apa yang tak ku serahkan waktu aku percaya. Sebelum kita masuki pembacaan Alkitab kita, kembali kita membuka buku pujian PPK kita nomor 134. Puji-pujian nomor 134. Tuhan memegang pimpinan. Pada bait yang ketiga, kembali saya menjemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman, Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Angkat tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan memimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Jemaat kita berdiri bersama. Kerja bila kerja dunia sudah, dan hamba-Mu diberi menang.
Kita tinggalkan sejenak dulu puji-pujian kita. Kita akan masuki pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini nih terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 hingga ke 40. Saya ulangi, kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 hingga ke 40. Jika sudah mendapatkannya, seperti biasa kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan memulai ayat yang berbilangan 19 dan dilanjutkan sedang jemaat yang ke-20, dan kita akan berbalas-balasan hingga sampai ke 40. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 hingga ke 40. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka melakukan banyak menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyembunyikan pakaian dan mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian bagi Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sisi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbuka semua pintu dan terpaksa melindungi mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya akan terhadap. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apa yang kau lakukan Tuhan, supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada malam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan seluruh keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira karena ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, atas pembesar-pembesar kota telah melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu pada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas berasal dari Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah menemui saudara-saudara di situ, dan mengucapkan mereka terhadap kedua rasul. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan nas Alkitab kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta FAM
Marilah kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita kembali nomor 161. Puji-pujian nomor 161. Ingat akan nama Yesus. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah memberi kesempatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Dan terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, agar kami dapat memahaminya dan menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan berkenan untuk memakainya menjadi saluran berkat bagi kami semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun ada sebagian dari kita yang menyaksikan atau melaksanakan ibadah melalui online, ya. Mari kita melihat bagian firman Tuhan pada kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasalnya yang ke-15. Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Samuel 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi kita semuanya. 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umat-Nya. Oleh sebab itu dengarlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tapi diberitahukanlah kepada Samuel demikian: Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan beritahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun kau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan. Saya ulangi, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saul adalah raja yang pertama kali memerintah di atas bangsa Israel. Sebelum itu bangsa Israel tidak punya raja,
Sebab pemimpin mereka adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri yang memimpin mereka, ya, keluar dari tanah Mesir, ya. Memang Musa dipakai oleh Allah untuk memimpin mereka keluar dari Mesir, menyeberang Laut Merah menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi dalam perjalanan itu mereka, orang-orang Israel, tentunya juga melihat bangsa-bangsa lain, suku-suku lain yang juga mempunyai raja. Oleh sebab itu timbul, ya, suatu keinginan dari bangsa Israel untuk apa? Untuk punya seorang raja yang memimpin mereka seperti bangsa lain. Tuhan telah mengingatkan mereka bahwa Allah sendiri yang menjadi raja mereka. Allah sendiri yang memerintahkan mereka, ya. Nah, zaman ini disebut zaman teokrasi. Allah sendiri yang memimpin mereka semuanya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan bangsa Israel ini untuk memiliki seorang raja disampaikan pada waktu itu kepada Samuel, ya. Dan Samuel akhirnya menyampaikan juga kepada Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, didapatnyalah seorang raja bagi mereka, yaitu Saul. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pemerintahannya Saul melakukan banyak perkara, ya. Dia berperang, memenangkan peperangan, ya, menguasai tanah-tanah yang ada di sekitarnya yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Namun Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa kegagalan yang dialami oleh Raja Saul di dalam melaksanakan pemerintahannya itu, di dalam dia memimpin bangsa Israel sebagai seorang raja pada waktu itu. Nah, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca dari 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 23. Ya, di sini ada dua hal penting, ya. Yang pertama adalah, ya, dosa orang Amalek. Yang kedua adalah ketidaktaatan Saul. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 2 disampaikan oleh Samuel apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Raja Saul. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalaskan apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Waktu itu Samuel disuruh menyampaikan apa yang Tuhan firmankan kepadanya supaya dilakukan oleh Saul. Untuk apa? Untuk membasmi orang Amalek, untuk mengalahkan orang Amalek. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita tadi mungkin timbul satu pertanyaan dalam hati kita. Kenapa Allah itu begitu sadis, ya? Sampai, ya, ibu-ibu pun harus dibunuh, ya, anak-anak kecil, anak yang menyusu harus dimusnahkan. Bukan hanya itu, binatang-binatang piaraan pun harus dimusnahkan. Coba kita lihat, ya, dalam pembacaan selanjutnya, dalam ayat 3 dan seterusnya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah begitu kejam, ya? Kenapa Allah itu begitu sadis terlihat dalam ayat-ayat ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk melihat ini tentunya kita harus melihat siapakah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa melihat apa yang terjadi di kemudian hari. Dia tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan seluruh umat manusia dan di dalam zaman ini. Dan Allah melihat, ya, siapakah bangsa Amalek itu, suku Amalek itu. Ya, suku Amalek adalah salah satu suku yang juga mendiami tanah Kanaan pada waktu itu. Ada Bani Amon, ada Bani Midian, ya. Ada suku Filistin dan lain sebagainya, ya. Nah, Allah melihat bahwa kejahatan mereka sangatlah besar, ya. Orang Amalek, ya, kejahatannya sangat besar. Orang Kanaan juga demikian. Mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala pada waktu itu. Dan juga ada bangsa-bangsa, ya, ada suku-suku bangsa yang ada pada waktu itu yang menguasai, yang menempati daerah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan itu. Mereka tidak segan-segan mempersembahkan anak mereka untuk dipersembahkan kepada dewa mereka, ya. Nah, ini sesuatu yang sangat keji, yang sangat menyakitkan hati Tuhan.
Bagaimana mereka mengadakan suatu ritual, mengadakan suatu ibadah, ya, dengan melaksanakan persembahan dari anak-anak mereka sendiri. Bukan hewan yang dipersembahkan, bukan kambing domba, bukan lembu sapi, tetapi anak mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Ini suatu kejahatan yang sangat besar, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Juga demikian akan kelakuan mereka, ya. Mereka menyakiti hati Tuhan, dan dosa ini sampai kepada telinga Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka mengeluhkan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa seperti ini. Saya ingin baca dari salah satu bagian Kejadian pasal 18. Kejadian pasal yang ke-18. Kejadian pasal 18 ayat 20 sampai ayat 21. Kejadian pasal 18 ayat 20 dan 21. Bagian ini pada waktu itu Abraham menyampaikan doa syafaat kepada Tuhan. Ketika Tuhan mau berencana untuk membasmi Sodom dan Gomora, Abraham berusaha melunakkan hati Tuhan. Kita lihat Kejadian 18 ayat 20 dan 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan ternyata ketika Allah, ya, menyelidiki orang-orang Sodom dan Gomora, dosa mereka sangat besar, mereka sangat keji, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita mengenal satu istilah, ya, maaf mungkin agak sedikit vulgar, ya. Ada namanya sodomi, ya. Ada kata sodomi, ya. Itu berasal dari Sodom dan Gomora, ya. Istilah itu dari Sodom dan Gomora. Bagaimana mereka sangat jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, karena Amalek adalah salah satu suku yang berbuat seperti itu, maka Allah mau memusnahkan mereka semuanya. Juga di dalam ayat yang kita baca tadi, jelas sekali ayat 2, di sana orang-orang Amalek pernah menghalangi orang ke Israel ketika mau keluar dari Mesir. Mereka berusaha merampok bangsa Israel. Mereka menjara orang-orang Israel, mereka menghalang-halangi orang Israel. Dan ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha tahu yang akan datang. Apa yang terjadi yang akan datang, termasuk suku Amalek ini. Suku Amalek adalah suku yang dimana di mata pandangan Tuhan tidak akan pernah bertobat pada waktu itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pernah dengar orang-orang yang ada di Niniwe, ya. Mereka dosanya tidak kalah beratnya dengan Amalek. Tapi bedanya apa? Orang Niniwe ini bertobat, orang Niniwe ini menyesal, orang Niniwe ini berpuasa, memakai kain kabung, mereka puasakan seluruh penduduk di Niniwe, bahkan seluruh binatang yang ada, mereka semua berpuasa. Dan mereka berdoa, mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni. Sehingga Niniwe diampuni, diselamatkan. Orang Amalek tidak, ya. Berdasarkan kemahatauan Tuhan bahwa orang Amalek adalah bangsa yang tidak akan dapat mengambil kesempatan untuk bertobat. Sehingga Allah menyuruh Saul untuk memusnahkan semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terbukti, ya, ada salah satu yang diselamatkan oleh Saul pada waktu itu, yang lolos dari penumpasan itu, yaitu Raja Agag.
Saya tidak mendapatkan alasan apa Saul ini menyelamatkan Agag, raja dari Amalek. Ya. Agag ini tidak dibunuh, dia diambil, ditawan pada waktu itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau kita melihat dalam kitab Ester, keturunan Agag ini namanya Haman. Ya, ada seorang namanya Haman yang menjadi penguasa pada waktu itu. Ya, sebaiknya kita lihat di dalam kitab Ester. Kita lihat sejenak di dalam kitab Ester pasal 3. Ester pasal yang ketiga ayat 6. Tapi sebelumnya kita lihat ayat 1 dulu. Siapa Haman itu? Ester pasal 3 ayat 1 dan Ester pasal 3 ayat 6. Coba kita baca bersama-sama bagian ini. Ester pasal 3 ayat 1 dulu, kemudian Ester pasal 3 ayat 6. 1, 2, 3. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. 6. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata benar ya apa yang telah disampaikan oleh Samuel kepada Saul pada waktu itu. Musnahkan semuanya. Tuhan melihat jauh ke depan. Pada waktu itu Samuel tidak taat, dia menyelamatkan Agag. Di samping itu banyak binatang-binatang yang tambun, yang domba, sapi, lembu, tidak dimusnahkan itu. Memang yang lain dimusnahkan, ditumpas. Dan apa yang terjadi? Kita lihat dalam kitab Ester ini. Oleh karena Agag pada waktu itu masih diampuni, akhirnya apa? Keturunannya mau musnahkan orang Yahudi. Tapi Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia melindungi bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Ada proteksi dari Tuhan pada waktu itu. Melalui seorang yang namanya Ester. Akhirnya ya penumpasan itu dapat dibatalkan oleh Tuhan. Sehingga Haman sendirilah yang binasa pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, kenapa ya? Alasan apa Allah harus membasmi orang Amalek? Jangan sampai ada di tengah-tengah bangsa Israel. Alasannya adalah supaya bangsa Israel tidak dipengaruhi oleh orang-orang Amalek dalam hal beribadah kepada Tuhan, dalam hal melakukan perintah Tuhan. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Amalek yang sedemikian kejam, orang-orang Amalek yang melawan akan perintah Tuhan, pasti akan mempengaruhi kehidupan mereka. Satu adonan, baik itu misalnya beras yang dikukus ya, kemudian dikasih ragi sedikit, nah sudah pengaruh, karena ragi itu yang mempengaruhi seluruh adonan itu. Atau adonan itu berupa ubi kayu yang sudah dikukus ya, kemudian dikasih sedikit ragi, semuanya sudah terpengaruh menjadi tape. Demikian juga Allah tidak mau bangsa Israel akan dipengaruhi oleh orang Amalek. Nanti kita bisa baca dalam Mazmur pasal 1 ya, bagaimana orang yang hidupnya selalu hidup dalam firman Tuhan, yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang berdosa. Kalau orang, anak-anak Tuhan, kalau orang percaya hidup di dalam lingkungan orang berdosa, terus menerus hidup di tengah-tengah mereka, kemungkinan besar mereka akan dipengaruhi.
Mereka akan dipengaruhi dan menjadi orang-orang yang seperti mereka. Saya ingin baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Saya akan baca bagian ini. Ya. Kita tidak usah lihat, nanti di rumah saja kita lihat. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Apa yang disebutkan di dalam ayat ini? 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sering ingatkan kepada setiap kita, terutama kepada setiap orang tua, hati-hati dengan anak-anak kita. Lihat pergaulan dia, siapa teman-teman dia, siapa teman-teman mereka. Awasi mereka. Kalau kita melihat, oh anak ini mainnya dengan orang yang penjudi semuanya, ya itu sudah bahaya. Ya, ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati dengan itu. Nah, kembali pada nas kita, Allah tidak mau bangsa Israel ini dipengaruhi oleh orang-orang Amalek. Dalam firman Tuhan kita sudah melihat satu kenyataan, yaitu Raja Salomo sendiri. Kurang apa Raja Salomo? Tapi apa? Raja Salomo pada waktu itu mengambil istri-istri dari orang-orang suku-suku yang ada di sekitar Kanaan. Dari bangsa Midian, dari orang-orang Amalek, dari orang-orang Amon, dan lain sebagainya. Sehingga setiap istri itu mendesak Salomo untuk apa? Membangun kuil-kuil bagi dewa-dewi mereka. Wah, akhirnya bahaya sekali. Yang dari orang Kanaan menyuruh Salomo untuk membuat patung Dagon. Ya. Yang satu lagi menyuruh membuat Asitoret dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Salomo sudah melukai hati Tuhan. Nah, ini yang pertama, alasan mengapa Allah menyuruh Saul membasmi orang-orang Amalek pada waktu itu. Kemudian yang kedua, bagian besar yang kedua, ya, tadi saya sudah katakan dosa orang Amalek dan ketidaktaatan Raja Saul. Nah, ketidaktaatan Raja Saul, kita tadi sudah mendengar sebagian, yaitu dia menyelamatkan Agag. Dia mengambil itu hewan-hewan piaraan yang paling bagus, ya, yang bagus-bagus, ya, lembu yang tambun, kemudian juga domba-domba yang terbaik. Nah, sebetulnya maksud Salomo bagus, maksud Saul bagus. Untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oh, ini kan bagus ini, ya. Oh, ini tambun sekali sapi ini, lembu ini, ya. Oh, ini domba ini bagus sekali, ya. Di daerah Israel kalah sama yang ini, ya. Ini jangan dimusnahkan deh, ya. Diambil aja, jangan ditumpas. Ya, tujuannya apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika saya membaca bagian ini, saya teringat bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus menguduskan bait suci di Yerusalem. Pada waktu itu banyak orang-orang berdagang di sana. Ada yang jualan kambing domba, ada yang jualan merpati, burung dara itu, ya. Kemudian ada yang penukar-penukar uang. Kan banyak orang yang datang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban. Ya, kalau ada di sekitar Yerusalem, ya mungkin mereka bisa bawa domba sendiri. Tapi bagaimana orang yang jauh? Ada juga orang-orang yang di luar bangsa Yahudi, tapi orang yang takut akan Tuhan. Orang Yunani, orang Romawi yang takut akan Tuhan. Mereka juga mau mempersembahkan korban. Kalau mereka membawa domba dari tempat yang jauh, bayangkan betapa susahnya mereka. Oleh sebab itu, karena di sekitar halaman Bait Allah ada yang jualan domba, kan sangat nolong itu. Sangat membantu itu. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Demikian juga ketika Saul menyelamatkan kambing domba yang tambun.
lembu sapi yang tambun dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ini tak berkenan di hati Tuhan. Tuhan marah sekali. Dan itu disampaikan oleh Samuel pada waktu itu kepada Saul. Apa yang disampaikan dalam ayat 11? Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah marah sekali dengan Saul. Apa yang dibuat Saul ini sudah menyakiti hatinya. Padahal kelihatannya bagus sekali alasan dari Saul. Beberapa kali disampaikan di sini, kenapa Saul masih mengizinkan korban-korban itu diambil supaya dipersembahkan kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 15, ayat 21 dan ayat 22. Ayat 15, jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi ayat 22 kita lihat apa jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini kita lihat apa yang dilakukan Saul menyakiti hati Tuhan. Walaupun maksudnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tapi masalah utamanya adalah Saul tidak taat. Saul tidak memperhatikan akan perintah Tuhan. Dan dikatakan ayat 11 tadi, Saul sudah berbalik daripada Tuhan. Dan ini yang membuat Saul ditolak menjadi raja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya ketidaktaatan Saul bukan hanya sekali ini. Tapi dalam ayat sebelumnya kita lihat waktu peperangan melawan orang Filistin dalam pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 22, di sana ada satu perikop di sana, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Ya, kita bisa baca di rumah nanti. Sebetulnya Tuhan masih memberi kesempatan bagi Saul untuk bertobat. Tapi Saul mengulangi dengan suatu perbuatan yang lebih berat lagi, tidak taat kepada Tuhan. Dan akhirnya sampai dalam kitab Ester, keturunan dari Agag itu, yaitu Haman, mau menghabiskan orang Yahudi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidaktaatan Saul ini membuat Saul ditolak menjadi raja. Dalam kehidupan kita, seringkali kita melupakan bahwa ketaatan itu sangat penting, melebihi dari segala apa yang ada dalam hidup kita. Ya, memang kita di dalam kita bergereja di tempat ini dalam mengikut Tuhan, ya, kadangkala kita melihat, wah, andil kita dalam gereja sudah cukup bagus. Kita mendukung pelayanan di sini, baik dengan pikiran, tenaga, dan juga harta kita. Oh, ketika ada rencana membuat gereja yang baru, ya, proyek membangun gereja yang baru, kita sudah mendukung itu, kita sudah berkomitmen itu. Oh, di dalam kita mensupport tim misi sudah bagus. Di dalam kita ambil bagian dalam pengajaran sekolah minggu sudah bagus. Di dalam kita mengambil bagian dalam kemajelisan sudah bagus. Tetapi apa? Kita menomorduakan ketaatan, dan itu semuanya bisa gagal. Ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi dalam 1 Samuel pasal 15 tadi, ayat 22 dan ayat 23.
bahwa ketaatan itu lebih utama daripada korban sembelihan. Memang semua itu penting, tapi ketaatan lebih penting dari segalanya. Apa yang dibuat Saul sudah menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan menolak Saul. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lihat, ketaatan itu lebih penting dari segalanya. Karena ketaatan itu membuktikan bahwa iman kita kepada Tuhan adalah iman yang sungguh-sungguh, bukan iman yang kosong. Percuma kita rajin ibadah tapi kita tidak taat. Percuma kita memberikan persembahan tapi kita tidak taat kepada Tuhan. Kita selalu melanggar perintah Tuhan. Tapi hendaknya ketaatan itu menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Selanjutnya kita juga dapat melakukan yang lainnya. Dalam ibadah kita, dalam kita ambil bagian, ikut andil dalam membangun gereja kita, ikut andil dalam pelayanan di tempat ini. Wah, itu lebih baik lagi. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau menolong setiap kami semuanya untuk dapat menaati akan firman-Mu, untuk dapat melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ampuni kami jika selama ini Tuhan, seringkali kami gagal dalam melakukan firman-Mu. Seringkali kami tidak taat dalam melakukan firman. Terima kasih Bapa, berkatilah akan setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Biar apa yang disampaikan boleh memberkati kita sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian kita nomor 239. Puji-pujian nomor 239. Istana bagiku. Harta tak
Sampai di sini dulu puji-pujian kita. Kita akan masuki doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat yang kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua kita berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga kita berdoa untuk gembala sidang, majelis dan aktivis gereja. Yang keempat kita berdoa untuk jemaat, baik dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Yang kelima kita berdoa untuk rencana pembangunan gereja kita yang baru. Dan yang terakhir kita berdoa untuk persembahan kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja, ucapan syukur dan diakonia. Dan kita akan berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Yang pertama kita berdoa untuk mama saya sendiri yang masih dalam keadaan sakit. Yang kedua kita berdoa untuk Ibu Mujiati. Yang ketiga kita berdoa untuk suami dari Ibu Asyet. Dan yang keempat kita berdoa untuk Papa dari Lilitan. 5. Bapak dari Bapak Sujan, Ibu Aswan, Bapak Apen, dan yang terakhir Ibu Christine di Surabaya, keponakan dari Bapak Pendeta Fam. Minta kesediaan Bapak Dr. Edi Sinuraya yang memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkah anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa negara ini Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Engkau. Demikian juga agar bangsa negara ini juga Tuhan dapat semakin maju, semakin berkembang. Berikan hikmat kepada para pemimpin dan orang-orang terlibat dalam penanggulangan COVID ini Tuhan, sehingga COVID ini dapat berakhir oleh karena anugerah-Mu, sehingga orang dapat beraktivitas kembali secara normal. Kami menyerahkan bangsa negara dan pemerintah kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Engkau berkati pimpin, berkati badan misi yang ada, gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah gereja-gereja yang ada Tuhan dapat menjadi berkat, dapat menjadi shalom di tengah dunia ini, di tengah bangsa negara ini Tuhan. Biarlah kehadiran kami di dalam Indonesia ini dapat menjadi berkat Tuhan. Demikian juga agar penginjilan semakin berkembang, demikian juga semakin banyak orang yang menyadari bahwa memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang dan majelis dan aktivitas gereja. Berkati dalam setiap pergumulan di dalam kehidupannya Tuhan. Berkati dalam usaha pekerjaannya, juga pergumulan hidupnya. Biarlah seluruh kehidupannya dapat menjadi berkat untuk memuji, memuliakan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, baik dari segi kerohanian, kesehatan dan ekonomi. Berkati rapi pimpin. Kami juga berdoa khususnya jemaat-Mu yang sakit, seperti Nenek Davin, Ibu Mujiati, suami Ibu Asyet, Papa Lilitan, juga Bapak Sujan, Ibu Aswan, Bapak Aven, Ibu Christine yang dari Surabaya, keponakan Pak Pam. Berkati orang-orang yang mengalami sakit tersebut Tuhan, biarlah tangan-Mu bekerja memulihkan. Demikian juga kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami di masa tuanya, seperti Nenek Timothy, dan juga orang tua Nenek Tia. Berkati pimpin Tuhan, biar orang-orang tua kami Tuhan di hari tuanya tetap bergembira oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu mengalami kesulitan ekonomi. Engkau berkati rapi pimpin, biarlah di dalam setiap kesulitan Tuhan ada jalan keluarnya. Demikian juga anak-anak yang sekolah di luar Tuhan, di luar Woro ini Tuhan, berkati pimpin anak-anak yang bersekolah di luar Tuhan. Berkati akan masa depan hidupnya. Biarlah mereka selalu bersandar mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang mereka rindukan, cita-citakan dapat terwujud oleh karena anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan gedung gereja baru. Kau berkati rapi pimpin, berkati panitia yang bekerja, demikian juga anggarannya, biarlah bisa dapat terlaksana oleh karena anugerah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kolekte, perpuluhan, pembangunan gereja, ucapan syukur dan diakonia. Karena siapakah kami dapat memberi kepadamu Tuhan, biarlah persembahan yang ada dapat dipakai untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Karena siapa kami memberi Tuhan, biarlah dalam hidup ini Tuhan kami menyadari bahwa semua yang kami miliki oleh karena anugerah dan kasih-Mu. Biarlah persembahan yang ada dapat dipakai untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Sinuraya. Selanjutnya saya akan membacakan